Kita akan lanjutkan dengan menganalisa medan listrik di sekitar bola konduktor berongga yang tidak bermuatan, namun terdapat suatu muatan titik plus Q di bagian pusat rongga. Maka kita bisa buat permukaan Gauss di bagian luar, kemudian pada bagian bola konduktor, dan pada bagian rongga. Dan kita analisa muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss masing-masing. Di dalam tentu saja yang dilingkup adalah muatan titik plus Q. Lalu pada bagian bola konduktor di mana medan listrik itu 0, yang dilingkup adalah muatan terinduksi minus Q aksen dan Q, sehingga muatan yang terinduksi itu besarnya adalah minus Q. Kemudian di bagian luar muatan yang dilingkup adalah muatan titik plus Q, lalu muatan yang terinduksi minus Q, dan muatan yang terinduksi di bagian luar yakni plus Q. Jika kita analisa flux listriknya, kita dapatkan bahwa untuk masing-masing permukaan Gauss itu flux adalah E dikalikan dengan 4pi dikalikan dengan R kuadrat. Maka di bagian dalam kita dapatkan medan listriknya itu adalah 1/4pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per R kuadrat. Kemudian di dalam konduktor medan listrik itu adalah 0, dan di bagian luar kita akan dapatkan hasil bahwa medan listrik itu 1/4pi epsilon 0 dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Maka jika kita gambarkan plot medan listrik terhadap posisi, kita akan dapatkan perilaku medan listrik di dalam itu sebanding dengan 1/R kuadrat, lalu di bagian bola konduktor itu 0, dan di bagian luar akan kembali 1/R kuadrat. Jika kemudian bagian luar bola konduktor itu ditanahkan, maka tentu saja muatan yang terinduksi pada bagian luar bola itu menjadi 0. Kemudian di bagian dalam bola kita sebut saja minus Q double aksen karena terdapat distribusi ulang muatan pada bagian konduktor. Lalu jika kita analisa muatan yang dilingkupi oleh tiap permukaan Gauss di dalam rongga maupun di bagian bola konduktor di mana medan listrik 0, kita akan dapatkan bahwa Q double aksen ini juga adalah Q. Kemudian pada bagian luar kita bisa analisa juga bahwa muatan yang dilingkup itu adalah 0. Jika kita analisa flux listriknya, kita akan dapatkan bahwa pada bagian rongga, medan listrik itu besarnya adalah 1/4pi epsilon 0 dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat pada arah radial. Kemudian pada bagian bola konduktor, medan listrik itu adalah 0, dan pada bagian luar konduktor, medan listriknya itu juga adalah 0 karena muatan yang dilingkup oleh permukaan Gauss di sana itu adalah 0. Sehingga perilaku medan listrik terhadap posisi, kita hanya dapatkan medan listrik itu hanya pada bagian rongga saja karena muatan yang dilingkup itu adalah muatan titik plus Q. Sedangkan di tempat lain itu adalah 0. Kita bisa lanjutkan dengan melihat suatu silinder konduktor berongga di mana terdapat kawat bermuatan listrik seragam pada bagian dalam rongga. Sehingga muatan yang terinduksi pada silinder konduktor dapat dilihat pada penampang ini. Pada bagian dalam itu terinduksi muatan minus Q aksen, dan pada bagian luar terinduksi muatan plus Q aksen. Kemudian kita bisa buat permukaan Gauss pada bagian luar, kemudian pada bagian silinder konduktor, dan pada bagian rongga. Dan kita bisa analisa muatan yang dilingkupi oleh masing-masing permukaan Gauss di bagian rongga, kemudian pada bagian silinder konduktor di mana medan listriknya itu adalah 0, sehingga kita dapatkan bahwa muatan yang terinduksi Q aksen itu sama dengan lambda, yakni rapat muatan persatuan panjang dikalikan dengan H, yakni panjang silinder permukaan Gauss kita, dan pada bagian luar di mana muatan yang dilingkupi itu adalah lambda dikalikan dengan H. Jika kita analisa flux listrik pada selubung permukaan Gauss kita dapatkan bahwa flux listrik itu adalah medan listrik E dikalikan dengan 2πr, di mana R itu adalah jari-jari silinder permukaan Gauss dikalikan dengan H. Dan di bagian dalam kita dapatkan medan listrik itu besarnya adalah 1/2pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dibagi dengan R pada arah radial. Kemudian di bagian silinder konduktor medan listrik itu adalah 0. Dan di bagian luar silinder, kita juga akan dapatkan bahwa medan listrik itu besarnya adalah 1/2pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dibagi dengan R. Maka jika kita lihat perilaku medan listrik terhadap posisi, kita lihat pada bagian rongga, besar medan listrik itu sebanding dengan 1/R. Kemudian pada bagian silinder konduktor, medan listrik itu 0. Dan di luar, kembali medan listrik itu sebanding dengan 1/R. Kemudian jika bagian luar silinder itu ditanahkan, maka di bagian luar ini muatan yang terinduksi adalah
0, kemudian di bagian dalam itu kita sebut saja minus Q double aksen karena muatan pada silinder konduktor ini terdistribusi ulang. Lalu jika kita lihat muatan yang dilingkupi oleh masing-masing permukaan Gauss di dalam rongga itu tidak berubah, kemudian pada bagian silinder konduktor di mana medan listriknya itu 0, kita dapatkan bahwa Q double aksen itu adalah lambda dikalikan dengan H. Sedangkan di bagian luar, maka muatan yang terlingkupi oleh permukaan Gauss kita itu adalah 0. Jika kita analisa flux listrik pada selubung permukaan Gauss itu, kita akan dapatkan bahwa medan listrik pada bagian rongga itu sama seperti sebelumnya, 1/2 pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dibagi dengan R. Lalu pada bagian silinder konduktor tentu saja medan listriknya itu adalah 0, dan di bagian luar karena muatan yang dilingkupi permukaan Gauss itu adalah 0, maka medan listrik itu juga adalah 0. Sehingga kita dapatkan bahwa medan listrik itu hanya bergantung pada 1/R di bagian rongga, kemudian di bagian lain, yakni di bagian silinder konduktor dan di luar, medan listriknya itu adalah 0.